Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syufina qurrati a'yunina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuslihu biha syani wa tahfazuha bibarakatiha imani wa tunawwiru biha wajhi wa janani wa ta'asimu biha anil khata' lisani. Amma ba'du fa ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad aflahal muttaqun. Hadirin yang berbahagia, calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Malam ini kita akan membaca kitab Khosaisul Ummah yang mana sampai ke yang 13 daripada keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya kita telah membaca bahwa kita umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berkah Nabi kita Muhammad SAW, sehingga Nabi mengatakan bahwa atau diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yang sunnah-sunnah seperti yang sunnah-sunnah diberikan kepada para nabi. Kemudian hal-hal yang difardukan kepada nabi diberikan kepada rasul, difardukan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Dan hal tersebut menyebabkan nanti kita di kiamah datang menuju Allah, bertemu dengan Allah dengan cahaya seperti para anbiya dan mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ke-13 keistimewaan tersebut adalah anna hadhil ummah la tajtami'u ala dhalalah. Keistimewaan umat Nabi Muhammad yang ke-13 adalah bahwa umat ini, umat Nabi Muhammad, tidak bakal berkumpul dalam kesesatan. Kita harus bersyukur kepada Allah nih, ini jaminan bahwa umat Nabi Muhammad kalau ngumpul banyak kagak bakal jadi sesat, enggak. Jamin, Nabi yang jamin. Ya. Dari mana asalnya? Mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu taala wa man nafa'a bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa huwa sayyidul walid muhaddits al-haramain al-habib Muhammad bin Alawi al-Maliki في كتابه خصائص الأمة المحمدية إلى أن قال اختص الله هذه الأمة بأن لا تجتمع على ضلالة. Allah memilih kita umat Nabi Muhammad agar mereka ini tidak akan bersatu dalam kesesatan. Gak bakalan. Semua umat Nabi Muhammad itu ngaco, itu tidak mungkin. Ya, ada jaminan. Oleh karena ini ada jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Wa nasya'a min dzalik anna ijma'ahum hujjah. Oleh karena hal ini disebutkan bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan bersatu dalam kesesatan. Kumpulnya mereka, satu pendapatnya mereka, ya, di dalam satu masalah menjadi hujjah, menjadi dalil. Ketika umpamanya ada masalah-masalah yang belum dibahas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terjadi di zaman Nabi, mereka berkumpul mencari pendapat yang kira-kira bakal bermanfaat bagi umat ini semua. Kemudian keluar satu pendapat, itu hujjah. Itu merupakan satu dalil yang akan diteruskan oleh umat yang orang-orang selanjutnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita sekarang. Ya. Naam. Wa bi anna ikhtilafahum rahmah, dan oleh karena jaminan ini pula bahwa tidak sependapatnya umat Nabi Muhammad dalam satu hal itu menjadi rahmah. Mari kita lihat perbedaan a'immah. Satu bilang ini kalau megang perempuan batal. Yang lain bilang oh enggak batal. Masing-masing dengan punya dalil sendiri. Selama dalil-dalil itu tidak bertolak belakang dengan Al-Qur'an dan tidak bertolak dengan hadis Nabi Muhammad SAW, maka ikhtilaf tersebut menjadi rahmah. Mari kita lihat ini rahmahnya. Rahmat soal perempuan laki ini kalau bersentuhan menjadi batal. Menurut sebagian a'immat, Imam Malik misalnya, itu nggak batal lagi perempuan.
Kalau kebetulan nanti di haji, siapa yang bisa ngasur laki dan perempuan tuh? Lagi kita tawaf. Imam Malik punya madhab bahwa mereka nggak jadi batal. Imam Syafi'i begitu batal ya. Tapi kita nanti bisa taklid dengan catatan ada ilmunya, jangan ikut begitu saja. Jadi perbedaan pendapat antara ulama ini, ya, anda mereka al-a'immah menjadi rahmah. Kenapa? Sebabnya tidak mungkin umat Nabi Muhammad SAW bersatu dalam kesesatan. Pasti orang-orang yang tidak bersatu dalam kesesatan sendiri-sendiri pun dia orang baik kan? Kalau tidak pernah bersatu dalam kesesatan, berarti kan ini orang baik. Oleh karena itu, perbedaan di antara mereka juga menjadi rahmah. Alhamdulillah kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Fakana ikhtilafu man qablahum adzaban. Lain halnya dengan ikhtilaf, perpecahan-perpecahan, perbedaan-perbedaan pendapat umat-umat yang sebelum Nabi Muhammad itu azab. Menjadi peperangan, menjadi permusuhan. Tidak halnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, saya masih ingat ada keterangan bahwasanya satu hari Al-Imam Syafi'i beliau sembahyang di tempatnya Al-Imam Malik. Ya. Sudah meninggal ini Imam Malik, tapi lihat adabnya. Ketika beliau sembahyang, kebetulan sembahyang subuh. Sembahyang subuh kita pakai apa? Qunut. Imam Malik pakai qunut enggak? Pakai. Tapi lain caranya. Al-Imam Malik kunutnya sebelum ruku. Al-Imam Syafi'i kunutnya sesudah ruku. Dari adabnya Al-Imam Syafi'i ketika sembahyang di tempatnya Imam Malik, beliau kunut sebelum ruku. Kenapa? Menghormat walaupun gurunya sudah meninggal dunia rahimahullah taala. Seperti itu Saudara. Dan dulu di Mekah itu ada 4 imam. Ya, sembahyangnya 4 tuh. Nanti yang sembahyang Imam Malik, yang sembahyang Imam Syafi'i, yang sembahyang Imam Hanafi, yang sembahyang Imam Hambali, nggak ada yang ribut. Mana ada coba di umat-umat yang lain perbedaan pendapat bareng-bareng sholat di satu tempat, semua menghadap Ka'bah kan? Tapi tidak ada keributan. Itu bukti bahwa perbedaan pendapat umat Nabi Muhammad SAW adalah bisa menjadikan rahmat. Alhamdulillah. Karena pernah juga begitu. Saya punya guru yang lagi ikhti kita. Alhamdulillah saya pernah tinggal bersama beliau. Beliau tuh kebiasaannya nggak pernah jadi imam. Yang disuruh jadi imam pasti anak muridnya gantian. Semua anak muridnya kan dari Indonesia. Mazhabnya Imam Syafi'i semua. Beliau ikut sama saya, orang alim, ya. Nah, orang alim sudah masya Allah. Nah, satu kali saya disuruh jadi imam, apa kamu imam? Ya kan Habib, karena imam. Tapi kunut sebelum apa? Sebelum ruku. Karena nggak biasa nih kunut sebelum ruku. Udah, ikut. Allahu akbar waladhdallin amin. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma hdina fi man hadayt. Karena belum ruku. Hdina sampai sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Lupa saya ruku, langsung sujud. Langsung sujud. Karena kita kan biasa begitu. Kita kan biasanya habis ruku, kunut, habis kunut kemana? Sujud. Anak begitu selesai, sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin sujud. Habis itu jangan menyuruh lagi sudah. Ya. Ayo balik nggak apa-apa, diingatkan kita balik naik ke atas lagi, ya. Nah, walhasil saudara, masya Allah, ya. Inilah umat Nabi Muhammad SAW. Ini makanya kalau ada orang-orang nih yang ngacoin orang, bikin pendapat-pendapat ngaco, suruh orang ribut, amalan-amalan yang belum tentu dari mana asalnya terjadi di masyarakat kita, kita mesti curiga nih benar umat Nabi Muhammad apa bukan nih orang. So umat Nabi Muhammad nggak begitu. Orang Islam ini kalau datang di suatu tempat bikin tenang, bikin tentram, bikin akur. Ya, Islam seperti itu. Datang di suatu tempat jadi rahmat. Yang jadi ribut, yang ribut jadi akur. Yang akur tambah lagi, tambah bersatu. Ya, Al-Islam la dharar wala dirar. Bukan, Islam ini bukan gangguan, bukan juga pengganggu.
Alhasil, di mana ada Islam? Kalau keislamannya dijalankan secara benar, dia akan menjadi puncak perdamaian, sabab perdamaian, sabab persatuan, sabab kasih sayang. Sebab yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah kasih sayang. Ya, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya. Sebab orang Islam ini identiklah dengan akhlak. Kalau Muslim pasti insya Allah mutakhalliq bi khuluqin hasan. Dia bakal berakhlak dengan akhlak yang baik sesuai Nabi kita Muhammad SAW yang dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya. Baik, kita lanjutkan apa yang sedang kita baca. Dari mana itu bahwasanya umat Nabi Muhammad ini kok enggak akan bersatu dalam kesesatan. Akhraj Ahmad wa Tabrani an Abi Basrah al-Ghifari radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa'altullah an la yajma'a ummati 'ala dhalalah. Aku meminta kepada Allah agar umatku jangan dipersatukan dalam kesesatan. Ini permintaan Nabi nih. Jangan sampai umatku dipersatukan dalam kesesatan. Coba kita lihat umat yang dulu. Contohnya umat Yahudi, kacau, sesat. Umat Nabi Allah Isa setelahnya sesat. Menganggap Isanya anak Tuhan atau Tuhannya lebih dari satu, sebagian dari mereka. Ya? Tapi umat Nabi Muhammad tidak. Ya, kenapa? Ini sirnya. Nabi berkata, aku meminta kepada Allah agar umatku tidak bersatu dalam kesesatan. Dan ini berlaku ila yaumil qiyamah. Ini berlaku ila yaumil qiyamah. Ya. Betapa banyak orang yang mengacak-acak, orang yang mau menghancurkan, ujungnya ketahuan juga, saudara. Ujungnya ketahuan, saudara-saudara. Ya. Baik. Fa'ataniha, diijabah oleh Allah. Ketika Nabi minta agar umatku ini tidak bersatu dalam kesesatan, diijabah oleh Allah. Doa Nabi diijabah. Ya. Wa sa'altu an la yudhira 'alaihim aduwan fa'ataniha, dan aku minta kepada Allah agar umatku ini tidak mendapatkan satu musuh yang bisa membabat habis mereka, menghancurkan mereka semua. Juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadits. Ini hadis panjang, sebagian dari hadis. Jadi dua hal sudah digabung oleh Allah. Tidak akan musuh Islam menghabiskan Islam, nggak ada. Saudara boleh lega ya. Amerika dengan senjata yang luar biasa, Yahudi dengan senjata yang luar biasa, Cina dengan senjata yang luar biasa, atau siapapun mereka yang akan mengganggu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di akhir masalah pasti Allah bela. Tidak akan mereka bisa menghancurkan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini janji Allah kepada Nabi kita. Ini janji Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi hadirin, karena sudah diijabah, berarti ada orang-orangnya nih. Pembela-pembelanya ada, saudara. Nggak bisa orang kafir habis penyuruh jajah muslimin. Tidak, saudara. Ya. Dajjal juga tidak masuk Makkah dan Madinah. Yang akan menghancurkan umat ini nanti, Makkah dan Madinah tidak masuk. Subhanallah, orang-orang pengikutnya mungkin keluar dari Makkah, keluar dari Madinah untuk ikut Dajjal. Tapi orang-orang pemegang ajaran Rasulullah SAW yang benar akan tetap lurus. Ya, nah, saya sering menangkan dulu bahwasanya ada satu golongan yang bakal tetap lurus sekalipun orang ngaco semua. Ya, di umat Nabi Muhammad ini ada satu golongan, la tazalu ta'ifatun min ummati. Ya, la tazalu ta'ifatun mutadhahirin 'alal haqq la yadhurru man khalafahum hatta ya'ti amru atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Akan tetap ada satu golongan di umatku ini yang lurus terus, tidak bergeming dari gangguan seperti apapun sampai datang yaumul qiyamah. Ujungnya nanti siapa yang memimpin? Mahdi al-Muntadhar dan Sayyidina Isa alaihissalam. Sampai sana. Jadi nanti jangan khawatir. Kita bingung, ya Allah, umat Nabi Muhammad bagaimana nih? Mereka punya senjata, mereka sudah menjajah. Lihat itu Israel di Palestina. Habis apa? Tetap dengan senjatanya, dengan racunnya, dengan segala macam, tapi tetap Allah jaga. Dan ada tetap orang-orang yang lurus, tidak bisa dibelokkan. Itu pasti ada.
Tinggal kalau umpamanya banyak yang ngaco, saudara cari yang lurus. Kalau banyak yang ngaco, cari yang lurus. Jangan ikuti kan ngaco. Wah, Habib Kepalang ini udah ngaco, saya ngaco semua. Salah, saudara-saudara. Jangan. Ada yang lurus, ada yang benar. Sekarang aja udah ada istilah NU garis lurus. Ada kan? Ini saya sering baca nih. Kenapa begitu? Berarti ada NU garis bengkok. Yang pertamanya semuanya lurus, saudara. Tapi pekerjaan-pekerjaan, ucapan-ucapan, amalan-amalan, kalau sudah melenceng, ya bisa dikatakan lurus atau dikatakan bengkok. Ada ashabul yamin, ada ashabul shimal. Ada golongan kanan, ada golongan kiri. Mudah-mudahan kita golongan kanan insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Nah. Jadi hadirin itu jaminan, ya. Tidak akan umat Nabi Muhammad berkumpul dalam kesesatan. Wa akhraj al-Hakim an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yajma'u Allahu ummati 'ala dhalalati abadan. Hadis lain. Nabi mengatakan tidak akan Allah mengumpulkan umatku dalam satu kesesatan sama sekali. Tidak akan Allah mengumpulkan umatku dalam satu kesesatan sama sekali. Nggak mungkin. Ya. Jadi kebenaran itu tetap ada. Wa qala akhwarij Syekh Nasrun Al-Magdasi fi Kitab Al-Hujjah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtilafu ummati rahmah. Nah, ya, Nabi bersabda, ikhtilaf umatku adalah rahmah. Itu seperti tadi yang saya tunjukkan. Sebetulnya kalau semua merujuk ke hadis ini, nggak ada yang ribut. Tidak ada yang mengatakan saya yang paling benar, enggak. Yang paling benar adalah Allah. Setelah Allah, rujukannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah, sahabatnya Rasulullah. Setelah itu pengikut sahabatnya Rasulullah dan seterusnya. Dan insya Allah nih, yang pengarang kita, guru-guru kita, sanad mereka, sanad saya kepada mereka. Gurunya tabi'in, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah ilmunya ilmu yang benar, ilmu yang lurus insya Allah. Ya. Baik. Wa hadzal hadits rawahu aidan ad-Dailami fi Musnad al-Firdaus an Ibnu Abbas marfu'an. Ada kitab lain yang menerangkan hadis ini, ya, sama meriwayatkan hadis ini kitab lain. Wa rawat Tirmidzi an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah la yajma'u ummati aw qala ummata Muhammadin ala dhalalah wa idullahi 'ala al-jamaah wa man syadda finnar. Ini sudah satu peringatan dan seperti Allah dan Nabi. Nabi sudah sedikit menyindir kepada umat-umat yang akan datang, ya. Hadis lain menerangkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan umatku dalam kesesatan. Umat Muhammad, hadisnya innallaha la yajma'u ummati, sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku. Umat Muhammad, atau umat tidak akan mengumpulkan umat Nabi Muhammad SAW di atas kesesatan. Wa yadullahu 'alal jamaah. Ingat pertolongan Allah adalah kepada jamaah, kepada orang-orang yang jamaah berkumpul sama-sama dalam kebaikan, ya, dalam kebaikan. Yadullahu 'alal jamaah, pertolongan Allah bagi mereka. Kemudian Nabi mengatakan wa man syadda finnar, siapa yang menyendiri nanti menyendiri di api neraka. Yang jamaah insyaallah min ahli jannah. Siapa yang menyendiri? Ya orang-orang ada sekarang nih yang mau merubah-rubah hukum, yang halal jadi haram, yang enggak benar dibenarkan, yang khianat jadi amanat, yang jujur jadi orang yang pengkhianat, wah kata terus. Dan banyak hukum-hukum yang dibelokkan sekehendak hatinya. Itu nggak aneh, memang dari dulu ada yang ngaku nabi pun ada, saudara. Apalagi di Indonesia, masya Allah. Subur bener yang ngaku nabi, ya. Tukang tahu ngaku nabi, saudara, di Indonesia, masya Allah. Ya. Jadi nggak aneh. Nah, kita kan sudah punya pendirian seperti ini, kita yakin bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan berkumpul dalam dolak karena kuat. Tidak akan terombang ambing. Jadi kita cari mana? Cari yang banyak.
Walhamdulillah sampai saat ini Sawadul A'zam adalah ahlu sunnah wal jamaah. Bib, artis kalau lagi berlaga kan banyak itu pengikutnya, bukan di situ. Ini perkumpulan dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Qala wa rawa Abu Dawud an Abi Malik al-Asy'ari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad ajarakumullah min thalathi khilal. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, kalian semua sudah dijaga oleh Allah, dijauhkan oleh Allah dari 3 masalah. Dzukira min hadis, salah satu dari masalah yang dijaga oleh Allah ini umat Nabi Muhammad, wa alla tajtami'u ala dhalalatin, bahwa kalian tidak akan dikumpulkan dalam kesesatan. Jadi kita juga harus jeli. Jangan sembarangan ikut-ikutan. Sekarang kan ada mazhab nih, pendapat-pendapat yang ngenakin, disesuaikan dengan zaman, disesuaikan dengan waktu. Enggak semuanya bisa disesuaikan, saudara. Ada hal-hal yang nggak bisa dirubah. Di zaman Nabi Zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Kecuali digosor jadi 2. Maghrib 3 rakaat. Apa bisa? Mentang-mentang sekarang ini zaman serba cepat dan segala macam, kita rubah Zuhur jadi 2 rakaat. Maghrib juga jadi 2 rakaat. Subuh nggak perlu, masalan kan nggak mungkin. Ada hal yang nggak mungkin dirubah. Khamar haram selesai, babi haram selesai, zina haram selesai, nggak usah ditawar-tawar lagi, saudara. Dan yang nawar-nawar ini biasanya ini yang berkumpul dalam kesesatan. Ujungnya macam-macam. Laki-laki boleh kawin sama laki-laki, kan nggak masuk akal tuh. Ada nggak sekarang? Ini yang dikatakan oleh Nabi ini, "Wan syadza binar", yang sendiri-sendiri nanti di neraka. Perempuan kawin sama perempuan, kan aneh. Ya? Subhanallah. Ini manusia kalau sudah sampai derajat ini, binatang lebih bagus loh, saudara. Binatang gak kawin perempuan sama perempuan, bahkan ada binatang yang tidak kawin sama ibunya. Ada sebagian binatang itu saking terhormatnya, dia tidak kawin sama ibunya. Jangankan misalnya dia nggak ada hukum binatang. Ayam ada di sekitar kita ya, ayam, dan kebanyakan binatang. Kalau dia mau senang sama satu perempuan, ada yang lain ngapain dulu? Berantem dulu, saudara. Berantem, diperlihatkan di siapa saya. Sekarang subhanallah, perempuan dikawinin perempuan, laki-laki dikawinkan dengan laki-laki. Binatang lebih bagus dari dia, saudara. Masih punya perasaan. Tuh ayam masih punya perasaan seperti itu. Ada rasa cemburu. Kalau sudah laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, ini cemburu kemana? Ini cemburu sifat yang baik. Ya, cemburu dalam hal yang suami istri misalnya, dia cemburu kepada istrinya agar memegang ajaran Nabi Muhammad SAW. Cemburu kepada ajaran Allah, ini diminta. Bukan semua los, nggak bisa. Kita umat Islam punya tali. Tali apa? Tali agama. Umat Islam ini punya tali agama, punya pendirian. Ketika dia mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sudah sampai situ. Di dalam hadis lain, ujung-ujungnya ini pemegang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kan Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, la ilaha illallah hisni, wa man dakhala hisni amina min adabi. La ilaha illallah itu benteng aku. Siapa yang masuk ke dalam benteng la ilaha illallah, selamat dari azab Allah dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Benteng. Benteng itu harus dibangun, saudara. Benteng itu harus dijaga. Akidah kita harus dijaga. La ilaha illallah ada ikutannya. Apa ikutannya? Ya arkanul Islam. Kita harus salat. Anda mengatakan la ilaha illallah, oh saya muslim, salat dong. Oh saya muslim, zakat dong kalau mampu. Oh saya muslim, puasa dong di bulan puasa. Oh saya muslim, haji dong di bulan haji kalau mampu. Baru Anda benar mengatakan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Wailah ngomong bisa aja. Kan harus dibuktikan itu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Makanya orang gak sembarangan kan mengatakan man kana akhiru kalamhu la ilaha illallah dakhalal jannah
siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Emang gampang tuh. Langsung la ilaha illallah. Enggak mudah, saudara. Karena la ilaha illallah ini punya tentara. Tentaranya apa? Amal-amal yang baik, mengikuti perintah Allah, mengikuti perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di belakangnya la ilaha illallah. Baiklah, kita cuma ngaku-ngaku saja, saudara. Iya kan? Mengatakan la ilaha illallah tidak sholat, enggak benar la ilaha illallahnya. Mengatakan la ilaha illallah tidak puasa, enggak benar la ilaha illallahnya. Jadi ada di belakangnya. Ketika benar itu dilaksanakan seperti tadi. Kalau akhir kalamnya la ilaha illallah, masuk surga. Siapa yang masuk ke dalam la ilaha illallah, di benteng Allah SWT, dibentengi. La ilaha illallah akan menjadi benteng kita di dunia maupun akhirat insyaallah. Ketika kita meninggal, ketika kita dalam kubur, ketika di mahsyar, ketika kita nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim, dan terakhir pintu surga, kuncinya la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Allahumma ja'alna min ahli la ilaha illallah ya rabb, amin ya rabbal alamin. Jadi hadirin, satu keistimewaan buat kita yang wajib kita syukuri yang tidak dipunyai oleh umat-umat yang lain, bahwasanya kita umat Nabi Muhammad tidak akan dipersatukan di dalam kesesatan. Maknanya di setiap koran, di setiap 100 tahun atau berapa tahun aja, ada di sana orang-orang yang lurus, ya, yang mempertahankan kebenaran yang turun melalui Nabi kita Muhammad SAW, yang mempertahankan Al-Quran, mempertahankan syariat ini pasti ada. Yang jelas kita harus mencari dan kita harus melihat dengan baik. Oleh karena itu, mari saudara-saudara hadiri majelis-majelis taklim. Yang Anda bisa bismillah, yang bisa seminggu 2 kali bismillah, 3 kali, walaupun mau setiap hari, nggak masalah. Seandainya bisa. Kenapa? Kita mungkin sekolah udah nggak bisa, orang-orang yang sudah berumur. Dengan seperti ini. Jadi insya Allah kita akan tidak diadab seperti umat-umat yang terdahulu. Tidak diadab dengan kelaparan. Tidak diadab juga dengan apa namanya? Ditenggelamkan. Wala yusallitu alaihim aduwan ghairuhum fayastabiha baydatuhum. Dan kita tidak akan dikuasai oleh orang-orang bukan daripada orang Islam. Yang kadang justru yang kadang-kadang menghancurkan Islam siapa? Orang Islam sendiri. Nah, itu bisa terjadi. Musuh Islam nggak bisa menguasai kita. Yang menghancurkan biasanya siapa? Orang kita sendiri. Nah, ini dipakai oleh orang kafir sekarang nih. Dia di belakang, yang dipakai orang Islam. Ini saudara-saudara, minuman keras kalau kadarnya sedikit halal nggak apa-apa. Yang ngomong pakai imamah, yang ngomong pakai sorban di atas mimbar. Kalau orang yang nggak mengerti, tertipu tidak? Orang kita yang dipakai. Dulu ada orang-orang Barat yang belajar Islam terus masuk pakai pakaian Islam untuk menghancurkan Islam. Begitu saudara. Seorang kafir nggak bisa menguasai kita, nggak bisa. Ini yang bahaya, musuh dalam selimut. Ini yang bahaya, saudara. Kalau musuh yang kelihatan sudah ketahuan, tapi musuh dalam selimut ini yang paling berbahaya. Rasulullah SAW. Dulu Pak Dirman mengatakan, musuh cukup dengan 1 peluru. Musuh cukup dengan 1 peluru. Pengkhianat 9 peluru. Apa maksudnya? Nggak mungkin 9, nggak mungkin. Artinya bahaya pengkhianat dibanding bahaya musuh 9 kali lebih berbahaya. Kenapa? Kita nggak paham. Makan sama kita, tidur sama kita, ngobrol sama kita, laporan apa ya ke musuh? Itu pengkhianat. Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita jangan dijadikan pengkhianat oleh Allah. Ya, pengkhianat bukan hanya dalam peperangan, kita juga bisa jadi pengkhianat Rasulullah SAW, saudara. Jangan mengkhianati Rasulullah SAW di ajarannya maco, ya, jangan. Baik. Akhraja Muslim an Thauban, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah zawali al-ard, fara'aitu masyariqaha ma magharibaha." Suatu saat Rasulullah diperlihatkan kepada beliau, selalu begitu. Bumi dan isinya nih, semua dilihat oleh Rasulullah. Dari ujung ke ujung, kanan, kiri, depan, semua kelihatan Rasulullah SAW. Nah, ya. Seperti dipakai mikroskop yang kecil jadi besar gitu. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Aduh. Wa inna mulka ummati sayablughu ma zubiyali minha. Dan yang aku lihat bumi yang diperlihatkan kepada aku, kan barat, timur, utara, selatan,
Nanti kekuasaan umatku akan sampai di sana, kata Nabi. Nggak disebut. Nabi tidak sebut. Sampai di mana Nabi tidak sebut. Ya, tapi kan akan ada di sana. Apa sudah terjadi apa belum? Wallahu alam. Ya. Nah, kemudian wa utitul kanzainil ahmar wal abyad, aku diberikan harta seperti kalau di dalam ini siapa namanya kanz ya ini kanz bil Indonesia ya Habib. Kanz ini apa ya? Ya kanzun ya, nah. Seperti harta gitu, harta karun begitu ya. Nah, apa yang dimaksud oleh Nabi Allah alamin ya? Merah dan putih. Aku diberikan satu hal harta yang luar biasa. Warnanya merah dan putih. Wallahu alam apa itu? Ya, saya nggak bisa maknakan. Biarin sudah nggak masalah. Wa inni, ini yang penting. Wa inni sa'altu rabbi, aku sesungguhnya meminta kepada Allah li ummati, untuk umatku. Nabi nggak pernah mempribadikan dirinya sendiri, selalu umatnya. Ya, selalu umatnya, keluarganya dia nggak bicara. Nabi bukan keluarga Nabi. Sekarang dia rame-rame urusan keluarga. Nabi nggak pernah ngomong soal keluarga, nggak perlu dipermasalahkan itu. Saudara nggak usah pusing. Ya, Nabi halnya selalu membela umat. Beliau mengatakan, aku meminta daripada Allah untuk umatku anna yuhlikuha bisanatin ama, jangan sampai umatku dihancurkan dengan paceklik panjang, kelaparan. Alhamdulillah sampai saat ini nggak ada. Di tempat umat-umat Nabi Muhammad yang luar biasa banyaknya seperti di Indonesia, ada terjadi kelaparan sedikit sekali, saudara. Ada kesulitan pangan sebentar hilang. Wala yusallit alaihim aduwan min siwa anfusihim, dan jangan sampai dikuasai mereka oleh orang lain selain dirinya mereka sendiri, sehingga tadi apa itu hancurkan mereka semua. Ya, jadi tidak akan. Nabi sudah minta, jangan dihancurkan dengan paceklik panjang, jangan dikuasai oleh orang sehingga habis Islam ini, enggak, kecuali dari mereka sendiri. Jadi mungkin yang merusak, yang bisa merusak, yang bisa menghancurkan, yang mungkin bisa berulah yang nggak baik kepada umat Islam itu orang Islamnya sendiri. Karena orang nggak sadar ini merusak, padahal dia orang Islam. Contohnya banyak, bukan banyak orang-orang yang aku pemimpin Islam, tapi kerjaannya bukan kayak orang Islam, banyak nggak? Tolong dijawab. Banyak nggak pemimpin yang ngaku Islam, kadang-kadang menteri Islam, jenderal Islam, tapi kerjaannya bukan kayak orang Islam, banyak nggak? Sudah banyak. Presiden Islam, sekarang ada satu negeri presidennya Islam, rakyatnya banyak Islam, tapi kerjaan-kerjaan, ucapan-ucapan, kelakuan-kelakuan yang dilakukan bukan kelakuan orang Islam. Nah, sekarang sudah terjadi nih. Kalau dulu di luar negara Islam, sekarang di negara Islam sudah terjadi nih. Saya nggak sebut namanya, Anda sudah tahu. Dia orang Islam, mewakili Islam, terkenal Islam di situ. Tapi ucapan-ucapannya, kerjaan-kerjaannya, hukum-hukum yang dilaksanakan oleh dia tidak sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. Bib Ali nanya, Bib ini kalau begini alamat apa? Nanya dong Bapak, alamat apa nih kalau begini nih? Orang Islam ngacurin Islam, orang Islam menghukum dengan bukan hukum Islam, orang Islam musuhi orang Islam, orang Islam musuhi keluarga Nabi Muhammad SAW. Ini alamat apa saudara? Alamat akhir zaman. Habib Ahmad gak terima, Bib emangnya ada akhir zaman? Dari dulu zaman 24 jam, ya kan? Sehari 24 jam, sebulan 30 hari, setahun 316 hari, 316 apa sebenarnya? 3 berapa? 360, sampai lupa sih, tahu? Nggak berubah kan? Loh yang berubah siapa Pak? Penghuni tahun itu yang berubah, penghuni bulan itu yang berubah, penghuni minggu dan hari dan jam itu yang berubah. Siapa? Kita yang berubah, saudara. Kita yang berubah. Yang bermain di waktu itu siapa? Kita yang berubah. Waktunya tidak berubah.
Cuman disebut ya adab tuh akhir zaman. Ente yang akhir zaman, bukan zaman ya saudara kita yang akhir zaman. Ya, yang melanggar perintah Allah, melanggar perintah Rasulullah SAW. Ujungnya berarti sudah dekat kiamat. Tapi saya yakin di saat masih ada pengajian, insya Allah nggak datang kiamat, saudara-saudara ya. Mudah-mudahan masih banyak pengajian-pengajian di Indonesia, apalagi masya Allah. Kiai-kiai, ulama-ulama yang lurus, mudah-mudahan kita diselamatkan. Masih jauh, cuman ini tanda-tanda sudah keluar. Tanda-tanda kiamat, tanda-tanda akhir zaman sudah terlalu banyak keluar. Oleh karena itu hati-hati saudara, cari guru yang benar. Cari pengajian-pengajian yang benar. Lihat pendapat-pendapat, kalau ngaco-ngaco Anda nggak ngerti, tanya. Kalau nggak paham, kita ikut orang tua. Ya, kita ikut orang tua kita, masya Allah, alhamdulillah, kiai-kiai, ya, guru-guru, masyayikh-masyayikh yang mereka dulu tuh, masya Allah. Yang dulu-dulu, ya, yang dianggap kolot, tapi mereka kolot, dianggap kolot, tapi cara berpikirnya lebih mudah dari yang muda, saudara. Dalam hal agama, ya, dalam hal akidah. Selamatkan akidah kita, akidah ahlu sunnah wal jamaah, dengan mencari guru-guru benar yang memang ahlu sunnah wal jamaah. Nah, adukan. Nah, baik. Jadi hadirin, insya Allah kita diselamatkan dari dihancurkan dengan paceklik panjang dan tidak akan dikuasai oleh musuh yang walaupun kuatnya semacam apa, tidak. Ya. Wa akhraja Ibnu Abi Syaibah an Sa'idin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sa'altu rabbi an la yuhlika ummati bisana, aku minta Allah agar umatku jangan dihancurkan dengan paceklik panjang. Fa'atani hadijabah. Wa sa'altu an la yuhlika ummati bil gharq, jangan juga umatku dihancurkan dengan ditenggelamkan. Fa'ataniha, dikabul oleh Allah. Enggak, kita enggak akan ditenggelamkan. Jangan khawatir. Orang Jakarta jangan khawatir tsunami bakal menenggelamin Jakarta, jangan. Enggak, jangan khawatir. Nabi sudah janjikan tuh, enggak ditenggelamkan dengan mungkin ada sedikit, ya. Tapi keseluruhan tidak, saudara-saudara, ya. Wa sa'altu an la yaj'ala ba'sum bainahum faruddat alai. Ini saudara yang bahaya. Aku minta agar mereka jangan saling ribut di antara mereka. Ditolak oleh Allah, nggak diterima, nggak dijawab oleh Allah. Ketika Nabi bilang, ya Rabb, umatku jangan berantem dengan mereka masing-masing, nggak ada jawaban. Nabi nggak bilang diterima, nggak bilang. Jadi hadirin, yang bisa terjadi orang Islam berantem sama orang, ada nggak? Sudah terjadi belum? Nih Nabi udah ngomong. Ya memang saudara, kalau nggak ada begini kiamat nggak jadi saudara. Ya, mesti nih dijalanin semua nih. Ya, mudah-mudahan kita diselamatkan. Oleh karena itu ingat, ya ada golongan yang benar. Pilih, cari yang jeli. Insya Allah selamat. Nggak harus Habib, nggak harus. Mungkin ada kiai yang masya Allah mustaqim. Ya. Habib apalagi mesti lebih mustaqim insya Allah. Ya. Pokoknya orang-orang baik tetap akan ada. Karena kehancuran bisa terjadi dari antara kita dan kita. Makanya kita jangan mudah di bahasa apa sekarang? Bukan bahasa kita tuh jangan mirip adu-aduan apa? Jangan diprovokasi. Nah, jangan mudah tuh diadu domba aja. Diadu domba nggak enak bener diadu domba. Jangan diadu sapi. Ya, jangan mau saudara-saudara diadu domba, jangan. Hati-hati. Ini Nabi ulang ingatkan. Ini pengingatan dari Nabi ini. Minta nabuati Rasulullah SAW. Jangan kita mau diadu domba. Ya. Nah, mereka tahu ini umat Islam gak bisa dihancurkan dari dalam. Nah, siapa orang-orangnya kita? Jangan jadi tangan mereka kita, saudara-saudara. Ya, bela ini agama Islam, bela Rasulullah, bela ulama, bela ilmu Allah, bela majelis-majelis, bela kebenaran. Insya Allah kita dibela oleh Allah, dibela oleh Rasulullah. Akhir kita masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya waqtasna saudara-saudara. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang kita baca. Buat saya dan saudara-saudara, Allah memberikan taufik, hidayah, inayah. Kita bisa mengamalkan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Khair lutuf afiyah al jamil. Amin ya Rabbal Alamin.